Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu Diah Mukminatul Hasmi SEI MSY dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baik, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan koperasi kredit dan asuransi. Koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. Syarat-syarat pendirian koperasi. A. Syarat koperasi primer. 1. 2 rangkap akta pendirian koperasi bermaterai. Berita acara rapat pendiri koperasi, surat bukti penyetoran modal, rencana awal kegiatan koperasi. B. Syarat koperasi sekunder. Hasil berita acara rapat pendirian, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer atau sekunder. NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan atau sekunder. C. Syarat koperasi simpan pinjam. Terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 setelah akta pendirian koperasi dan pemberian penilaian terkait anggaran dasar persyaratan. Maka Menteri akan menerbitkan dua opsi surat yaitu keputusan atau pendaftaran. Baik, macam-macam koperasi dari segi usahanya. Koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu 1. Koperasi berusaha tunggal atau single purpose. 2. Koperasi serba usaha atau multi purpose. Dari segi tujuannya koperasi dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam. Baik, hukum pendirian koperasi. 1. UU nomor 25 tahun 1992 mengenai perkoperasian. 2. PP 4 atau 199 mengenai pengesahan akta pendirian koperasi dapat dirubah anggaran dasar. Baik, PP 17 atau 1994 mengenai pembubaran koperasi. 4. PP 9 atau 1995 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam. 5. PP 98 atau 1998 mengenai modal penyertaan. Baik, koperasi mahasiswa. Koperasi mahasiswa adalah koperasi pengurus anggota dan pengawasannya adalah mahasiswa. Koperasi mahasiswa lebih familiar di kampus dengan sebutan Kopma. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Agus Mirnamati. Kepada Saudari Agus Mirnamati, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai kredit. Kredit berasal dari bahasa Yunani, kredier yang berarti kepercayaan. Secara umum, kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Selanjutnya, ada nisbah pinjaman. Dalam sektor produksi, permintaan total akan kredit jangka pendek bergantung pada volume investasi jangka panjang dan melunaknya kredit perdagangan atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya. Sangat dominan kredit yang dibutuhkan untuk jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan dapat diperkirakan pada tingkat makro. Ini dapat dilaksanakan oleh bank sentral yang kemudian akan meyakinkan suatu penawaran yang seimbang dengan mengubah nisbah permodalan kembali dan nisbah pinjaman.
Yang selanjutnya ada Islam dan kredit. Menurut Anwar Iqbal Quraisy, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan, sebab menurut Quraisy, sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Selanjutnya yaitu ada bank perkreditan. Seorang yang berlangganan pada suatu bank dapat meminta untuk ditentukan untuknya suatu akun yang berguna untuk melancarkan usahanya dalam hubungan pekerjaannya dengan bank. Akun ini dinamakan dengan current account. Pada umumnya, hubungan seseorang langganan dengan bank terbatas dalam dua arah, yaitu menyimpan uang kredit atau menarik uang itu kembali. Yang terakhir ada jual angsur, dikenal pula dengan hook-up, artinya sewa jual dengan cara sewa atau jual beli dengan cara mengangsur. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan saudari kita Alesya Farah. Kepada Alesya Farah, saya persilakan. Pada moderator, saya di sini akan melanjutkan materi dari saudari Agus Mirnawati yang bertema asuransi. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari satu pihak ke pihak lainnya. Ada pula asuransi syariah, yaitu sebuah kegiatan usaha untuk saling melindungi dan saling menolong antar sesama manusia. Di sini asuransi terdapat berbagai macam, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, serta asuransi rumah dan properti. Ada berbagai pendapat ulama mengenai asuransi, yaitu seperti ada sebagian kelompok yang menghalalkan, ada pula sebagian kelompok yang mengharamkan, ada pula sebagian kelompok yang sebagian mengharamkan dan sebagian menghalalkan sesuai dengan akad asuransi. Harapan Zuhdi terhadap asuransi. Optimisme akan kembali naiknya pemakaian asuransi diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau disebut dengan AAJI, yaitu Bapak Togar Pasaribu, yang beliau mengungkapkan bahwa industri asuransi di dalam negeri tetap akan berkembang, termasuk asuransi jiwa. Lalu selanjutnya, keputusan Konferensi Negara-Negara Islam Sedunia di Kuala Lumpur mengenai asuransi. Di sini, keputusan untuk asuransi yang bersifat riba dan eksploitasi diharamkan. Akan tetapi asuransi yang bersifat kooperatif dihalalkan. Tetapi, mengingat pentingnya perdagangan internasional, maka asuransi dalam lingkup internasional seperti saat ini dihalalkan berdasarkan hukum darurat. Dan yang terakhir adalah asuransi dalam sistem Islam. Dalam perdagangan Islam, asuransi dipandang sebagai kegiatan jual beli yang tidak dihalalkan, karena asuransi sudah jelas tidak memiliki wujud. Sehingga asuransi sering dianggap mengandung riba, dan riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi dari kelompok kami. Seandainya ada yang penyampaian yang tidak kurang jelas atau kurang paham, kami mohon maaf. Dan kepada Ibu Diah Mukminatul Hasmi kami ucapkan terima kasih, dan teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi teman-teman sekalian yang kurang paham, saya buka sesi tanya jawab kepadanya. Kami persilakan.